Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Veryjet Official. Kali ini kita akan membahas tentang kesurupan. Kesurupan istilah yang sering kita dengar di belahan dunia manapun dengan istilah-istilah yang berbeda-beda, tapi ya itu tujuannya sama, artinya sama. Jadi teman-teman, apakah benar kesurupan itu ada? Menurut saya pribadi, kesurupan itu ada. Tapi banyak juga kesurupan yang diada-adakan atau dibuat-buat. Banyak contoh yang saya dapatkan. Begini saja. Contoh di video-video penelusuran gaib. Coba teman-teman lihat. Yang kesurupan, orangnya itu terus. Dimanapun tempatnya, ya itu terus. Karena orang tersebut mudah tersugesti. Atau di dalam pikiran bawah sadarnya sudah melekat itu semua. Atau contoh lagi, orang yang sering ikut mabuk kuda lumping atau jaran kepang atau apa istilahnya di tempat masing-masing terkadang berbeda namanya, itu juga sama seperti itu. Tetapi terkadang ini dimanfaatkan oleh orang-orang mengatasnamakan ini gangguan jin, ini gangguan hantu, apapun itu istilahnya. Seperti kata saya di awal tadi, saya percaya dengan kesurupan, tapi dengan klasifikasi. Yang paling simpel begini teman-teman. Teman itu tidak pernah mengerti tentang bahasa suatu daerah. Tiba-tiba dia ngoceh dengan sangat jelas bahasa itu dan fasih. Nah, kemungkinan dia benar-benar kesurupan. Tapi kalau hanya teriak-teriak, marah-marah, dan menunjukkan reaksi-reaksi yang lebih aktif dari biasanya, kami menyebutnya itu histeria ataupun abreaksi dalam dunia hipnosis. Jadi teman-teman, banyak hal yang bisa dijelaskan di masa modern ini, dan masih banyak juga hal yang tidak bisa kita jelaskan. Tapi ketika itu mampu dijelaskan secara ilmiah, ya harusnya itu sudah cukup. Dan yang tidak mampu kita jelaskan secara ilmiah, kemungkinan akan terjawab suatu saat. Itu saja keyakinan kita. Dan kalaupun itu tidak sampai juga kita mendapatkan jawabannya, jawabannya ada di iman kita. Percaya yang gaib itu wajib. Karena diri kita ini hasil dari penciptaan yang gaib. Oke? Jadi banyak kesalahpahaman antara yang percaya
ini gangguan jin dan ini adalah abreaksi ataupun histeria dalam ilmu psikologi. Tergantung kita menyikapinya, tidak untuk diperdebatkan. Kalau toh dia nyamannya di situ, ya biarkan saja. Dia sendiri yang menginginkan itu. Jadi tugas kita hanya mengingatkan, tidak menghakimi. Ya monggo, terserah mau ambil jalur yang mana. Tapi bagi saya, ketika saya mendapatkan informasi ataupun saya menimba ilmu, ketika sesuatu yang diperdebatkan itu bersinggungan dengan ilmu yang saya dapatkan, saya wajib menjelaskan dan menerangkan supaya menjadi referensi teman-teman. Contoh begini, sering kejadian kesurupan massal. Mungkin teman-teman sering dengar ini. Kesurupan massal biasanya terjadi di sekolah. Dari satu siswa bertambah. Kenapa? Rata-rata orang kesurupan massal itu di momen-momen tertentu. Lebih seringnya di momen-momen ujian nasional. Nah, itu kan mengganggu pikiran dia, stres. Itulah yang mengakibatkan pikiran bawah sadarnya menguasai pikiran sadar. Emosinya yang meluap-luap mengendalikan dirinya. Ada yang teriak-teriak, ada yang tertawa, ada yang nangis. Nah, seperti itu. Karena salah satu teman saya itu guru, jadi beliau bertanya kepada saya, gimana cara mengatasinya? Jadi ini agak kontroversi, tapi ini hanya gertakan saja, tidak untuk diseriusi. Jadi ketika upacara hari Senin di sekolah, saya saranin dia untuk mengatakan ke seluruh siswanya, barang siapa yang kesurupan lagi akan ditelanjangi dan diikat di tiang bendera. Rata-rata kan yang kesurupan ini perempuan semua, rata-rata. Nah, dan semenjak hari Senin itu tidak ada lagi kesurupan. Solusi wajib dicoba. Apapun caranya, tapi tujuannya kebaikan. Oke? Ada satu kisah yang pernah saya dengar tentang kesurupan ini. Namanya adalah Annelies Michel, gadis Jerman yang memiliki riwayat epilepsi. Tapi orang yang dianggap pintar itu kesurupan roh jahat. Dan hingga akhir hayatnya, gadis yang sangat cantik berubah menjadi gadis yang menyeramkan. Karena pikiran bawah sadarnya menguasai pikiran sadarnya. Kepercayaan yang dia yakini menghancurkan tubuhnya sendiri. Jadi butuh penanganan yang tepat untuk sebuah masalah. Jadi teman-teman, bila menjumpai ada saudara, teman, siapapun itu, ketika ada terjadi kesurupan tersebut, baiknya hindarkan dia dari keramaian. 1, jauhkan dia dari benda-benda tajam. Diamkan saja, biarkan saja. Pada akhirnya saya yakin dia akan sadar dengan sendirinya. Oke?
Cukup sekian informasi dari saya, semoga membantu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, Veryjet Official.